Bisa juga di ACC dengan limit yang lumayan tinggi dari aplikasi ini. Tenornya lama banget hingga 4 bulan tanpa sebar data, tanpa sebar kontak media dan lain-lain. Bisa buat ngajuin berkali-kali. Lumayan bisa dapat duit jajan dan juga keperluan pribadi kalian. Dan tentunya bebas ngajuin di manapun dan kapanpun. Anti gagal, anti ribet, dan pastinya aman 100% dan sudah legal OJK. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada lancar? Udah pada gaskan lagi di pinjol-pinjol baik yang legal ataupun ilegal? Namun saran gue sih kalau mau ngajuin mending kalau aman ya ke pinjol legal OJK saja. Selain biaya bunganya rendah, limitnya juga kalian bisa dapatkan tinggi serta tenor juga tinggi ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya kalian gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini kalian tentunya mungkin sudah pernah ngajuin tetapi masih dapat limit kecil atau mungkin belum pernah di ACC. Nah, ntar gue akan bagikan tips kepada kalian terkait pengajuan di aplikasi ini biar mendapatkan limit gede ataupun perawatan dari aplikasinya. Dan di sini gue mengajukan dengan akun pinjaman dari teman gue, soalnya akun gue pribadi itu sudah tinggi banget limitnya ya. Jadi kalau tinggian juga untuk limitnya terus nggak digunakan ya buat apa ya cuy, untuk mengajukan tinggi tetapi kita nggak tahu mau digunakan buat apa ya. Nah, jadi saran gua sih dibiarin aja kalau memang limitnya tinggi banget, kecuali kalian mau mengajukan dengan limit yang rendah ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini tahun di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 1.200.000 dan di sini tenor yang gua dapatkan yaitu 4 bulan ya. Jadi di sini 4 bulan itu dibayarkan tiap bulan sekali doang. Biasanya kan ada beberapa aplikasi pinjol yang mereka mendapatkan tenor 2 bulan ya, tetapi dibayarkannya 4 kali ya, ataupun di akhir ataupun di awal bulan, di akhir bulan ya. Jadi 4 kali cuy. Kalau ini memang dia memang sebulan full ya cuy. Nah, di sini jatuh tempo pertama pada tanggal 30 Juli 2022 dengan jumlah pembayaran 492, dan di sini tentunya menunggu pembayaran ya. Dan di sini harus dilihat dulu kalau misalkan ada biaya keterlambatannya itu berarti udah jatuh tempo ya. Nah, jadi saran gua jangan sampai telat membayar ya. Dan di sini cicilan pertama itu 492.000 pada tenor itu 30 Juli 2022, cicilan kedua 492 31 Agustus 2022, cicilan ketiga sama juga 30 September 2022, dan cicilan keempat itu 488.000 31 Oktober 2022 ya. Nah, tentunya untuk aplikasi ini nggak usah menunggu lama sih ya cuy untuk pencairannya, karena kurang lebih 3 detik sampai setengah jaman paling lama itu udah masuk ya. Namun saran gue tetap kalian harus cek terlebih dahulu untuk rekening kalian ya. Kalau bisa sih gunakan rekening pencairan yang memang mempunyai m-banking ataupun mobile banking ya cuy, biar gampang kalau misalkan ada uang masuk pasti ada notifnya ya cuy. Nah, dan tentunya di aplikasi ini total yang harus gue kembalikan sekitaran 1.400.000 1.500.000-an lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk di aplikasi ini untuk tenornya gue bilang tinggi banget ya, soalnya dapatnya 4 bulan ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu masuk ke aplikasinya. Ini tentang nama aplikasinya yaitu Rupiah Cepat ya. Dan untuk aplikasi Rupiah Cepat ini tentunya sudah pada banyak orang yang mengajukan dan biasa dikatakan oleh orang-orang atau para pinjol para bayar aplikasi Rucep ataupun aplikasi RC. Dan dia ini salah satu aplikasi pinjol yang dari dulu laris terus ya cuy, dan nggak pernah henti-henti melakukan pencairan. Nah, dan untuk di aplikasi ini dia sudah legal OJK dan AFPI, jadi udah aman banget, nggak bakalan sebar data kalian.
karena dia masuk dalam daftar fintech yang berizin OJK ya. Nah, oke, nggak usah berlama, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Rupiah Cepat Pinjaman Dana yang dideveloper oleh PT Kredit Utama Fintech Indonesia, dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI ya. Nah, untuk aplikasi ini tentunya kalian bebas ngajuin di jam berapapun, dan untuk cara downloadnya, buat yang belum tahu cara downloadnya, bisa langsung masuk melalui Google Play Store kalian, dan kalian ketikkan nama aplikasinya. Kalau nggak salah aplikasi ini bisa mengajukan dengan menggunakan iPhone ya cuy, namun gua nggak tahu pastinya gimana, nanti kalian bisa cek aja dulu. Dan untuk aplikasi ini dia dirilis sejak dan untuk aplikasinya dia mempunyai update itu terakhir 28 Juni 2022. Dan untuk aplikasi ini jumlah downloadnya 10 juta rupiah, ratingnya 4,2 dengan 1 juta ulasan. Dan kalau kalian lihat dari brosur aplikasinya lumayan menarik ya. Di sini limit pinjamannya hingga dengan 10 juta rupiah, sudah logo OJK dan FPI juga, serta ada kominfo. Pinjaman cair sangat cepat ya, limitnya ini 10 juta rupiah, tinggi banget ya. Prosesnya mudah dan banyak keuntungannya. Kemudian 100% data pribadi kalian itu aman, dan kalian bebas memilih metode pembayarannya ya. Nah, nanti kalian bisa lihat aja semuanya di sini. Kemudian untuk aplikasi ini kalian bisa baca dulu ulasan-ulasan mereka satu persatu ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat semuanya. Untuk customer service-nya juga lumayan aktif, dan salah satu ciri aplikasi pinjol itu legal OJK dengan mempunyai customer service yang aktif ya. Tetapi jangan menjadikan patokan juga, soalnya saat ini banyak aplikasi pinjol ilegal yang mempunyai customer service yang aktif juga ya cuy ya. Jadi kalian nggak bisa tentukan, kecuali kalian cek di website dari OJK-nya langsung. Nah, oke, selanjutnya kita lihat untuk detail aplikasinya. Di sini dia mempunyai produk peminjaman sebesar 400.000 hingga dengan 10 juta rupiah. Tenor peminjaman uang 91 hari hingga dengan 365 hari. Biaya bunganya rendah, maksimal 24% per tahun. Dan ini kalian bisa lihat aja semuanya, untuk contoh simulasinya ada. Dan kalau kalian yang ingin mengajukan di sini, kalian harus warga negara Indonesia, berusia 18 tahun ke atas, mempunyai KTP dan juga rekening bank ya. Nah, ini kalian bisa lihat aja semuanya. Untuk call center dan emailnya sudah ada di bawah. Kalau kalian ingin bertanya terkait pengajuan kalian, ataupun terkait pencairan kalian, atau mendapatkan info terkait aplikasinya, bisa langsung ke aplikasinya saja. Nah, di sini untuk aplikasinya sudah rilis sejak 15 Mei 2018, dan tentunya dia dideveloper oleh PT Kredit Utama Fintech Indonesia ya. Oke, nggak usah berlama, kita langsung aja dulu ya masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Rupiah Cepat ya. Dan untuk aplikasi ini tentunya kalian bisa lihat tampilannya sih seperti ini. Nah, di sini kalian berikan akses dulu untuk kameranya dan lokasi. Namun ini nggak masalah ya cuy, soalnya hanya kamera, lokasi, dan mikrofon biasanya untuk dipinjol legal OJK. Nah, di sini kalian tekan OK, dan sebelum kalian mengajukan itu kalian harus mendapatkan limit terlebih dahulu dengan mengisikan informasi, kemudian dapatkan limit, dan langsung kalian pencairannya. Nah, sini kita tekan cek limit terlebih dahulu ya. Nah, untuk di aplikasi ini step pertama itu adalah memasukkan foto KTP. Namun di sini gua nggak bisa lanjut karena di sini ada data-data pribadi gua, dan tentunya nggak bisa gua perlihatkan ya cuy. Nah, nanti kalian tinggal isikan aja seperti biasa. Kalau kalian bingung ataupun sering gagal di verifikasi wajah ini, karena memang untuk verifikasi wajah dari aplikasi ini cukup ketat ya, jadi tinggal kalian tekan butuh bantuan di sini. Nanti kalian akan lihat untuk berbagai cara. Di sini kalian bisa lihat, ini yang paling banyak kesalahan sih pada saat foto bingkainya itu terpotong ya. Jadi sudut kiri, kanan, atas, bawah dari KTP tersebut itu terpotong, dan nggak boleh terkena pantulan cahaya. Jadi aplikasi ini nggak bisa digonik ya. Kalaupun kalian gonik itu nggak bakalan bisa di ACC. Kemudian sini bagaimana cara selfie, di sini kalian bisa lihat. Kemudian ada hal-hal yang membuat verifikasi KTP kalian gagal, itu adalah seperti KTP buram, kemudian nggak jelas, dan juga terkena pantulan cahaya. Nah, ini kenapa KTP saya bisa digunakan orang lain. Jadi karena HP Anda pernah menggunakan nomor HP lain untuk memverifikasi data Anda, untuk menggunakan HP lama untuk masuk kembali atau menghubungkan KTP ini dengan nomor HP Anda sekarang ya. Nah, jadi kalian bisa menghubungkan juga KTP kalian dengan
device baru kalian, jikalau kalian mengganti device ya, dari device misalkan HP Samsung ke HP Oppo ya cuy. Nah, oke, selanjutnya di sini untuk step by stepnya sama aja seperti biasanya, nggak ada bedanya dengan aplikasi pinjol pada umumnya. Dan di sini gua nggak bisa perlihatkan juga untuk step by step pengisiannya, tetapi sama saja sih ya cuy, seperti pengisian data pribadi, pekerjaan, kontak dan lain-lain. Nah, oke, sedikit tips dari gua, jikalau kalian mengajukan di aplikasi ini, saran gua bisa kalian gunakan handphone yang memang masih fresh ataupun sudah berkali-kali ngajuin ya di aplikasi ini ataupun di aplikasi pinjol lainnya. Tetapi jangan device yang sudah pernah galbay di aplikasi Rucep ya, soalnya untuk device yang sudah pernah galbay itu berpengaruh banget ya dengan pengajuan kalian, apalagi kalian galbaynya di aplikasi ini ya. Dan salah satu yang membuat gagal juga yaitu dengan menggunakan data KTP yang sudah pernah kena BI checking sebelumnya ya. Entah itu kalian ngajuinnya di aplikasi ini ataupun aplikasi lain, tetap bisa kena BI checking ya cuy. Nah, makanya kalian jangan gaskan dengan menggunakan KTP yang kena BI checking ya, soalnya kalau kena BI checking itu KTP-nya kalian mau ngajuin dimanapun dan di pihak bank atau pihak leasing itu nggak bakalan bisa. Nah, makanya saran gua untuk di aplikasi ini mending kalian rawat. Kalau kalian mau galbay ya jangan di aplikasi pinjol legal ya, mending ke pinjol ilegal. Soalnya kalau di pinjol legal OJK itu dia mempunyai DC lapangan, dan untuk info DC lapangan dari aplikasi ini biasanya banyak di daerah Jabodetabek ya. Gua nggak tahu kalau di luar Jabodetabek gimana, ada DC-nya atau enggak. Dan memang sih nggak bisa dipungkiri juga ada beberapa orang yang galbay di aplikasi ini dan ya bisa sampai bertahun-tahun dan lain-lain ya. Gua nggak tahu sih gimana cara galbay di pinjol legal OJK seperti ini ya. Nah, makanya tinggal kalian ketikkan aja di kolom komentar ya cuy. Nah, so